Oke, Bray, welcome to my channel. Kembali lagi ke channel kita, Alifare Channel. Hari ini saya mau ngasih tahu buat teman-teman yang mau bekerja ke Malaysia, yang mau jadi TKI, persyaratannya apa aja, biayanya berapa, dan tahap-tahapnya bagaimana, apa aja yang dilaluin waktu di Indonesia. Jangan di skip, jangan pindah channel. Yang belum subscribe dulu, Bray, karena subscribe itu gratis. Saya hitung 1 sampai 100. 100. Oke. Terima kasih sudah subscribe. Seperti apa videonya? Check it out. Langkah pertama adalah teman-teman itu harus mencari agen yang resmi, nggak abal-abalan, yang mau bertanggung jawab, yang sama perjanjian waktu di Indonesia. Agen yang resmi itu seperti apa? Agen yang bisa dilihat berapa banyaknya memberangkatkan calon TKI-nya ke luar negeri. Setelah teman-teman memilih agen yang benar, yang sudah sreg sama hati teman-teman bakalan dikasih tahu proses yang kedua. Proses yang kedua itu seperti apa? Yaitu tentang persyaratan dan biaya. Biasanya persyaratan yang pertama yaitu teman-teman harus mempunyai yang namanya kartu KTP. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai kartu keluarga. Yang ketiga, akte kelahiran. Yang keempat yaitu surat izin orang tua yang ditandatangani oleh kepala desa. Yang kelima yaitu ijazah terakhir teman-teman. Setelah teman-teman mengumpulkan surat tersebut, teman-teman harus dicek tentang nama, tanggal lahir, dan tempat tinggal asalnya teman dari mana, yaitu harus sama. Kalau nggak sama harus cepat-cepat diproseskan ke tempat teman-teman yang ada di situ. Setelah prosesnya tersebut sudah terkumpul, barulah teman-teman yaitu dikasih tahu tentang biayanya. Biaya yang benar di tahun 2020 ini adalah sekitar 5 juta rupiah, yang 3 juta buat ke agensi, yang 2 juta itu buat kita riwa-riwi atau buat kita proses waktu di Indonesia, plus saku berangkat ke Malaysia. Itu dia proses-prosesnya dan biayanya. Setelah teman-teman sudah lengkap semua, beralih ke proses yang ketiga. Proses yang ketiga ini setelah teman-teman mendaftar ke agensi dan memenuhi persyaratan dan biayanya, biasanya setelah 1 minggu kemudian teman-teman bakalan dipanggil. Panggilan yang pertama sama agensi yaitu panggilan untuk medikal. Panggilan yang pertama itu medikal apa aja prosesnya? Kita diambil darahnya. Setelah itu dimasukkan ke laboratorium apakah ada masalah sama darah kita. Setelah teman-teman lulus, proses yang kedua di medikal yaitu teman-teman diambil kencingnya teman-teman. Setelah lulus, tes mata, seberapa tajam mata teman-teman. Kalau sehat yaitu udah lulus, tinggal tahap proses yang keempat. Proses yang keempat ini adalah teman-teman yaitu membuat paspor. Membuat paspor itu biasanya teman-teman berangkat ke imigrasi terdekat. Kalau nggak gitu teman-teman sama agensi dikasih tahu harus proses di imigrasi sini, biasanya kayak gitu.
Kalau saya dulu, rumah saya ada di Jawa Timur, ada di Kota Malang. Saya membuat paspornya ada di Kota Kediri. Yaitu membuat paspor, langkah pertama yaitu mengisi formulir nama, negara tujuannya mau kemana, tempat tinggal kita. Setelah mengisi formulir, teman-teman bakalan diambil fotonya buat foto paspor. Setelah itu prosesnya itu selesai, baru panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua yaitu tentang pengambilan paspor. Tentang pengambilan paspor ini emang agak deg-degan sih kalau menurut saya di waktu dulu, yaitu soalnya kita kan ditanyain sama si imigrasi atau polisi yang ada di situ. Jadi kita jawab aja. Biasanya kan negara tujuannya mau kemana, terus tujuannya apa di negara tersebut, kita jawab aja mau holiday atau mau ketemu orang tua gitu. Berapa lama, kita jawab aja 1 minggu atau 10 hari, paling lama 15 hari lah. Setelah itu udah selesai, proses-prosesnya udah selesai membuat paspor, kita beralih ke proses yang kelima. Proses yang kelima ini sangat santai kalau menurut saya, soalnya kita ada di rumah, yaitu menunggu visa kita turun. Sekitar paling lama 10 hari lah. Kalau saya dulu sekitar 10 harian baru bisa turun, yaitu kita aktivitas ada di rumah, mau nambah-nambah kesangon kita mau berangkat ke negara tujuan kita bisa, soalnya kita nggak ada panggilan lagi, aktivitas kita di rumah. Setelah bisa turun dan kita beralih ke proses yang keenam. Proses yang keenam ini adalah tentang PAP. Apa itu PAP? Pembekalan akhir pemberangkatan. Jadi sebelum kita terbang ke negara tujuan kita itu di Indonesia dikasih tahu tentang tata tertib yang ada di negara tujuan kita itu. Kalau kita ke Malaysia, tata tertib di Malaysia itu seperti apa. Kalau kita nanti di Malaysia itu ngelanggar, terus kita dapat punishmentnya seperti apa, pergaulan di Malaysia itu seperti apa, ya seperti itulah. Jadi proses PAP itu enggak 1 hari sih kalau menurut saya, soalnya saya dulu jam 10 PAP, jam 2 itu udah selesai. Setelah proses PAP udah selesai, kita beralih ke proses yang ke-7. Proses yang ke-7 ini adalah proses tentang penerbangan. Setelah kita melewati waktu di PAP, biasanya besoknya atau 2 hari, paling lama 3 hari lah, itu biasanya langsung terbang. Proses penerbangan ini waktu kita di airport harus sudah pegang yang namanya paspor sama visa kerja kita. Yaitu sebelum kita terbang ke negara tujuan kita bakalan dicek dulu sama imigrasi yang ada di airport tersebut tentang paspor sama kaleng visa. Terus kita bakalan ditanya-tanyain sama polisi yang ada di airport, yaitu kita jawab aja mau ke Malaysia, mau holiday 2 minggu atau 10 hari lah. Setelah teman-teman melewati tahap itu, teman-teman sudah bisa ke negara tujuan tersebut untuk bekerja. Kalau mau ke Malaysia bisa ke Malaysia, kalau mau ke negara lain bisa. Ya seperti itulah persyaratan dan tahap-tahap dan biayanya buat teman-teman yang mau bekerja ke Malaysia, seperti itu di tahun 2020. Sebelum kita tutup, subscribe dulu channelnya Livari Channel 100. Terima kasih sudah subscribe. Livari Channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.